Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas masalah kesehatan di pengungsian. Apa saja masalah kesehatan di pengungsian itu? Yaitunya adanya penyakit yang timbul di saat pengungsian. Apa biasanya penyakit? Yaitunya ada penyakit diare. Nah, penyakit diare ini disebabkan oleh terlalu padatnya lingkungan di sekitar pemukiman, adanya pencemaran air dan makanan, dan sanitasi yang jelek. Jadi di pemukiman itu cenderung kita makanan atau tidak bersih, sanitasi airnya tidak bagus sehingga menyebabkan penyakit diare. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan yaitu menyediakan area yang cukup, kita melakukan pendidikan kesehatan, memberikan sabun pembersih, serta menjaga kebersihan makan baik pribadi, serta menjaga air, kebutuhan air pada di tempat pengungsian. Selanjutnya yaitu adalah penyakit cacar. Nah, penyakit cacar ini disebabkan oleh pemukiman yang terlalu padat dan tidak adanya cacing tidak adanya vaksinasi saat saat di pemukiman. Nah, apa tindakan yang kita lakukan? Yaitu menyediakan tempat yang layak secepatnya, memberikan imunisasi pada anak balita dan memisahkan anak balita dengan orang dewasa. Selanjutnya yaitunya ada penyakit asma atau penyakit pernapasan. Nah, penyakit pernapasan atau asma ini disebabkan apabila orang yang sudah terkena asma maka akan cenderung cepat kambuh di tempat pemukiman karena perumahannya tempatnya itu yang kotor. Setelah itu kurangnya selimut dan pakaian dan itu tidak merokok banyaknya orang yang merokok di tempat umum. Nah, apa tindakan yang kita lakukan? Ya, menyediakan area yang cukup secepatnya, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang terkena asma. Selanjutnya adalah malaria. Nah, malaria ini disebabkan oleh tempat tinggal yang tidak kondusif, serta perkembangbiakan nyamuk. Banyaknya nyamuk yang berkembang di tempat pemukiman tersebut. Ini disebabkan karena tempat pemukiman itu cenderung terbuka dan banyak nyamuk akan cepat masuk sehingga orang akan rentan terkena ini. Nah, apa tindakan yang kita lakukan? Kita lakukan yaitu penyemprotan di sekitar area pemukiman, menyediakan obat-obatan, menyediakan untuk obat nyamuk seperti itu dikasih kepada semua warga. Selanjutnya ada lagi meningitis. Nah, meningitis ini ada juga terjadi di pemukiman. Itu disebabkan karena padatnya pemukiman. Terlalu padat pemukiman memicu nanti kambuhnya meningitis ini. Nah, tindakan apa yang dilakukan? Yaitu memberikan tempat tinggal yang layak serta memberikan imunisasi. Selanjutnya ada lagi ini penyakit TB. Nah, penyakit TB ini cenderung cepat terjadi karena kenapa? Karena di tempat pemukiman itu kita tidak bisa lagi memisahkan mana yang TB, mana yang tidak. Nah, orang yang TB nanti bisa menularkan ke orang yang lain. Nah, itu caranya itu kita harus secepat mungkin mengetahui mana yang TB, mana yang tidak dan memisahkan tempat tinggalnya. Setelah itu memberikan obat virus TB-nya kepada orang yang terjangkit TB. Setelah itu kita berikan imunisasinya. Nah, demam tifoid. Nah, demam tifoid ini kenapa terjadi? Demam tifoid ini terjadi karena pemukiman itu terlalu padat. Di pengungsian itu pemukiman terlalu padat sehingga menyebabkan cepat orang terkena tifoid. Apalagi dengan kebersihan makanan atau minuman yang tidak terjaga. Nah, sanitasi tempat pemukiman itu cenderung tidak terjaga sehingga menyebabkan penyakit tifoid ini. Tindakannya kita anjurkan untuk sanitasi yang bagus, kita berikan air yang cukup. Setelah itu menganjurkan untuk kebersihan kepada masyarakat di sekitar pemukiman. Selanjutnya adalah cacing. Nah, penyakit cacing ini disebabkan karena apalagi di pemukiman itu, karena airnya kurang ketika kita mau makan, kita tanpa cuci tangan. Kita langsung saja makan. Nah, apa tindakannya? Kita anjurkan untuk sanitasinya, sama memakai alas kaki ketika di pemukiman. Banyak orang yang tidak pakai sendal, dia langsung berjalan aja, padahal banyak nanti akibat-akibatnya, penyakitnya jadinya. Dan menganjurkan masyarakat atau warga di pemukiman untuk lebih sadar akan kesehatan. Ada lagi skabies. Nah, skabies ini disebabkan karena kurangnya juga kesadaran diri dari masyarakat itu. Apalagi karena air yang kurang, air bersih, tidak adanya peralatan seperti sabun, sehingga
kita memberikan pertolongannya itu dengan menyediakan alat-alat seperti itu, menyediakan sabun, memberikan pelatihan untuk selalu cuci tangan kepada masyarakat. Ada lagi penyakit mata. Nah, penyakit mata ini dari satu orang bisa menyebar ke yang lain, sedangkan di pemukiman itu padat, sehingga nanti orang yang terkena penyakit mata satu bisa menyebarkan ke yang lain. Nah, ini disebabkan karena infeksi, bisa juga saat terjadi bencana adanya infeksi sehingga menyebabkan penyakit mata. Nah, apa yang kita lakukan ya kita anjurkan untuk memberikan vitamin, obat-obatan kepada masyarakat. Ada lagi anemia. Anemia ini apabila kita terkena malaria, cacingan bisa menyebabkan anemia ini. Anemia ini cenderung terjadi karena kita cemas, takut saat bencana itu sehingga tidak menjaga diri, sehingga sering pusing, akhirnya anemia ini. Kita anjurkan untuk mengatur pola makan dan memberikan pencegahan apabila ada yang terkena. Ada lagi yaitunya penyakit tetanus. Nah, orang yang di tempat pemukiman itu tidak memakai sendal. Nah, sehingga sering terjadinya penyakit tetanus. Nanti kalau luka dia tidak menganggap remeh saja, akhirnya lama-lama menjadi membusuk dan tetanus. Nah, tindakannya kita menyediakan P3K, memisahkan ibu hamil untuk menjaga dirinya. Karena orang hamil itu rentan untuk nanti terkena tetanus. Selanjutnya adalah hepatitis. Nah, hepatitis ini karena pencemaran air dan makanan dan itu tidak bersihnya di lingkungan. Nah, kita anjurkan untuk melakukan untuk kebersihan lingkungan serta memberikan imunisasinya. Seperti itu. Baik, demikianlah presentasi penjelasan saya untuk materi ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.